Saya masih intens juga nih teleponan sama orang rumah, dan jam 9 malam saya dapat kabar, "Gak, Bella udah meninggal." Waktu itu udah ambruk, saya di jalan raya, saya pingsan. Dibawa ke apartemen, di apartemen udah bener-bener gak sadarkan diri, sampai seluruh penghuni apartemen tuh udah turun semua. Nyaksiin saya yang teriak-teriak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kali ini aku dan tim lagi ada di daerah Subang, tepatnya ada di Tanjakan Emen. Dan kebetulan kali ini teman aku bernama Aga Virgo, dan kebetulan kejadiannya tuh 2 tahun lalu adiknya mengalami kecelakaan pas di Tanjakan Emen ini. Dan kebetulan kita mau tawasulan langsung di sini, mau ngirim doa, baca Yasin ya. Yuk, ini kita di sini kenalan dulu ya. Ini ada kakak dari almarhumah Bella yang 2 tahun yang lalu terjadi kecelakaan di sini. Dan ini teman-temannya Bella ya, teman-teman dekat Bella gitu. Dan kebetulan kita dibantu sama Pak Ustadz Hari. Pak Ustadz nanti yang mau mimpin doa ya Pak Ustadz ya. Dan ada Mang Keling, tuh ada Iwan juga. Iwan Indigo ini yang biasa ada di channelnya Hari Petir ya, Hari Petir. Ya, Hari Petir. Jadi langsung aja kita mau tawasulan ya, Ustadz ya. Oh iya, ini satu lagi, maaf. Langsung aja kita mau ini. Kemarin tuh sempat Bella ini tuh viral di TikTok ya, sampai masuk berita insert. Nih, jadi sosok Bella ini cantik banget. Umurnya masih muda ya. Umur berapa? 18 sekarang. 18 tahun. Jadi dulu pas meninggal 16 tahun ya. 17. Oh, 17 tahun. Tuh. Kita kirim doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada panutan alam Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada sahabatnya, kepada tabi'in wa tabi'atnya, tut kita selaku akhir zaman yang telah tumut kepada ajaran mentenya. Hadirin yang saya hormati dan yang Allah muliakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal dari Allah, kembali kepada Allah, asal dari kembali kepada tanah. Itu saudara Bella ya. Bella bin Mamat. Semoga beliau di alam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita siapkan kolbunya, ikhlaskan hatinya, kita berdoa dan juga bertawasul sebentar ya untuk Teh Bella. Semoga disampaikan doa kita semua ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bi kalimatillahi ta'ala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lillahil ladzina amanu minnakum tumna syara'inna fil jasadika wa anafiyya ila ruhi. Bella bin Bapak Mama.
wala takumna syara'inna tililazina inna firdausa walakumnumna syara'inna fi ya Allah bi kalimati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bisafaati ya Rasulillah bisafaati ya Rasulillah lam nasyara'inna tililazina kuntum nasyara'ilal karima wal malaikati rahmatul karim wassalatu alaika wa rahmatil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, alhamdulillah nih kirim doa udah ya, dan yang dipimpin oleh Pak Ustadz, dan alhamdulillah juga ya bisa dibantu didoain sama Pak Ustadz ya. Saya sangat berterima kasih sekali kebetulan dengan Pak Ustadz dan semua tim di sini yang sudah membantu saya buat mendoakan adik saya tercipta. Jadi boleh nggak cerita sedikit nih, dulu kejadiannya tuh tepat 17 Agustus ya, 2 tahun yang lalu tepat gitu. 17 Agustus dan tepat juga jam sekarang jam segini 5. jam 5 kurang lebih setengah 5 lah. Kurang lebih setengah 5. Terus kejadiannya seperti apa? Boleh diceritain kronologinya? Kronologinya sebenarnya saya juga nggak terlalu banyak tahu karena waktu itu saya juga lagi sibuk di Jakarta. Gak ada di tempat gitu ya? Sibuk syuting juga. Terus terakhir saya kan selalu ngecek WA dia ya, dia update status. Saya terakhir lihat dia update status di Kebun Teh. Jam 4 sore dia masih online, jam 4.16 itu dia masih buka WA. Dan dari jam 4.16 itu WA-nya sudah tidak aktif. Dan dari situ saya waktu itu saya lagi di apartemen, ditelepon sama saudara-saudara di rumah, katanya enggak, Bella belum pulang nih, katanya mau pulang jam 6, tapi sekarang udah jam 6 lewat belum pulang. Dari itu saya udah panik. Sebenarnya sebelum itu sekitar 1 minggu saya udah nggak bisa tidur sama sekali. Udah ada firasat. Terakhir ketemu saya pulang pemotretan, saya pulang kan karena kebetulan Bella tuh nyuruh aku pulang terus. Saya udah 3 bulan nggak pulang. Bella tuh nyuruh pulang terus ke aku kan. Aku pulang lah karena waktu itu aku sibuk banget syuting ya. Saya maksain pulang. Saya cancel job saya. Kemudian saya pulang. Kita jajan tuh. Pas terakhir aku pulang 3 hari sebelum Agustus itu aku pulang kan. Terus ketemu di jalan, saya ngeliat dia pakai baju pramuka. Terus wajahnya itu udah cantik banget. Udah bercahaya. Udah nggak tahu kenapa wajah tuh bercahaya banget. Ketemu di jalan aku nggak nyapa dia tuh cuman aku sepanjang jalan itu aku nggak bisa konsentrasi gitu nyampe apartemen. Saya nggak bisa tidur, ini kenapa gitu, cantik banget adik saya. Bener-bener nggak bisa tidur. Saya pas hari 17 Agustus itu saking saya stres gitu ya di apartemen, saya ke kota tua, kemana-mana pengen ngabang berangken gitu ya. Tapi tetap mengalihkan pikiran. Iya, mengalihkan pikiran, tapi tetap aja gitu. Saya pusing gitu, ada apa gitu. Gak enak hati lah. Gak enak hati lah gitu ya. Terus ya itu kebetulan jam 8 malam ada kabar katanya Bella kecelakaan. Hah? Gak mungkin lah kecelakaan. Saya lihat terakhir fotonya ada di Panaruban katanya. Coba cek di Panaruban itu Bella kita apa bukan. Dari situ saya udah benar-benar panik di Jakarta ya. Kebetulan waktu itu saya juga lagi nolongin teman saya lagi di Polres Jakarta Utara, teman saya ke Malingan. Waktu itu saya bingung antara harus nolongin adik saya yang jauh ke kampung atau masih tetap nolongin teman saya yang ke Malingan ini. Waktu itu saya masih intens juga nih teleponan sama orang rumah, dan jam 9 malam saya dapat kabar, "Gak, Bella udah meninggal." Waktu itu udah ambruk, saya di jalan raya saya pingsan. Dibawa ke apartemen, di apartemen udah bener-bener gak sadarkan diri sampai seluruh penghuni apartemen itu udah turun semua. Nyaksiin saya yang teriak-teriak. Waktu itu saya diantri sama beberapa teman saya dari apartemen nyampe ke rumah itu udah sama sekali nggak sadar. Jadi Bella itu di sini tuh masih ada napas, maksudnya masih kritis. Di sini udah dalam meninggal di tempat berarti. Meninggal di tempat. Oh, meninggal di tempat. Jadi dengan kendaraan motor ya waktu itu? Dengan kendaraan ya. Kendaraan bermotor, dan kondisi kendaraan bermotornya tuh katanya terbelah 2 apa gimana? Iya, kebetulan dia tuh ketabrak sama yang dari atas. Oh, yang dari atas maksudnya apa tuh? Mobil. Ketabrak mobil. Terus kejadian mestinya sudah banyak banget. Setelah Bella meninggal ya, maksudnya ini? Yang terakhir nih ya. Kemarin dia cuman pengen pulang. Mimpi
apa gimana? Enggak, dia masuk ke teman saya, ke Oh dia. gitu. Dia minta pengen pulang, pengen ditolongin, cuman dia nggak bisa. Makanya dia dipegang sama yang penjaga di sini. Oh gitu. Dia ketakutan, dia pengen pulang, cuman saya juga orang biasa ya. Saya juga nggak tahu harus berbuat apa. Saya selama ini sudah berbuat semampu saya, ke sana ke sini ketemu Kirim Pak doa Ustadz, ya. kirim doa. Termasuk kita melaksanakan tahlil di sini selama 7 hari, 40 hari. Jadi tahlil di rumah iya, di sini Tahlil iya. di rumah juga iya, di sini juga iya. Jadi gimana nih Ustadz, menurut keterangan kakaknya tuh Bella itu pernah datang dan masuk ke temannya ya ini, Ya, ke temannya temannya katanya Bella minta juga. tolong Ustadz. Jadi menurut pandangan Ustadz gimana? Terus tanjakan Emen ini kan terkenal banget ya, sering memakan korban gitu. Iya. Dan kemarin juga yang kejadian 1 bulan yang lalu ya Ustadz, Iya, itu memang banyak banget korban iya. dan banyak bela-bela yang lain gitu ya yang Iya. meninggal di tempat di sini. Betul. Menurut cerita mistis di sini katanya banyak makhluk-makhluk dan katanya kalau lewat harus buang rokok, buang koin. Apakah itu gimana nih Ustadz, tanggapan Ustadz nih biar teman-teman tahu gitu. Gini ya, kalau buang rokok itu mitos saja, buang koin itu mitos saja. Karena tidak ada makhluk itu senang rokok, tidak ada makhluk itu senang koin. Allahu ahad, kun fayakun, masya Allah, qadiran abadan abadan. Itu intinya. Satu asma itu adalah merupakan untuk meninggalkan bangsa hal-hal makhluk gaib yang jahat. Di sini Jadi memang ini yang berbahaya di sini. Ini di sini ratu dan raja. Jadi kalau udah disenangi oleh itu terus bawa gitu. oh, jadi teman-teman yang paling berbahaya tuh di sini yang Di tepat sini kejadian almarhumah Bella ya gitu. Tepat di belakang. Di tepat di belakang ya. Dan ini boleh nggak Ustadz nih makhluk di sini kita pengen mediasi nih sama makhluk yang ada di tahu. sini. Boleh. Pengen tahu gitu. Jadi Boleh. sejarahnya seperti apa dan Iya. seperti apa gitu. Ada apa aja di sini? Ada Iya. apa aja gitu. Boleh, insya Dan Allah. kebetulan kita ada Kang Iwan yang seperti biasa yang jadi mediator ya, Ustadz. Iya, insya Allah. Pegang. Nggak usah, nggak. Ada apa saja? Biarin aja. Ya, teman-teman, ini ada 2 kejadian di sini dan ternyata Kang Iwan dimasukin oleh makhluk yang megang adiknya itu Bella. Keluarin semua. Isi kamu dibantu sama kamu.
Kang Iwan itu kayak yang dendam sama kakaknya gitu, marah-marah, ke Ustadz juga marah katanya. Tuh, sekarang mereka lagi duel. Jadi dia marah-marah terus ke kakaknya Bella. Sepertinya makhluknya. Dan kakaknya Bella itu agak ditransfer ilmu oleh Ustadz, jadi dibantu. Teman. Jadi ini kebetulan kakaknya Bella juga punya ini ya, kemampuan juga ya. Betul, punya kemampuan juga. Dan tadi juga dibantu ditransfer energi oleh Ustadz gitu. Betul. Nah sekarang kita tanya-tanya Kang Iwan, kalau yang ini kenapa tadi dimasukin apa? Soalnya dia kayak hewan merayap gitu. Iya. Nah ini siapa nih? Nih kayaknya kemasukan Bella. Nah ini siapa sosok Bella ini? Ini Bella. Itu ayah Wiam juga yang nangkep ka Wiam. Itu hari bangikeun jeung Wiam. Ini siapa Kang Iwan? Bella, bener Bella. Iya Wiam tuh, ayah Wiam tuh. Ini sosok Bella. Wah dikabulkeun cuy emang itu Wiam. Bel, udah dijemput Bel. Aduh emang lucu. Kemauan Bella tuh ketemu sama ini sahabatnya. Ya. Boleh peluk, ini sahabatnya. Coba dipeluk aja. Ini Wiam tuh. Ya Wiam. Ini Bella teman-teman ngejemput sama kakak AA ya manggilnya. Sama AA Apa yang bawa tuh curik lapan tadi itu. Murahnya ya. Yang video wah, diselamatkan Pak Ustadz video. Udah ini ya, udah ditemuin sama kakakmu ya. Soalnya kita kan udah sebetulnya mah ada kontak batin juga ya, sama ini kan ada obrolan. Tapi alhamdulillah kita kan spontan ya, kita nggak mau apa-apa gitu kan. Tapi ternyata emang benar bukan Bella ya? Udah ya dijemput ya, nanti pulang sama kakak ya. Kutilaannya. Ya. Aduh kayaknya. Saya ambil ya. Di mana? Dia patah lehernya. Lehernya ini. Ini ininya tulang ininya ada ininya sudah ininya ya keluar. Saya ambil ya. Ini Bella. Ayo kita ini yuk. Bella, tunjukin di mana ini kamu sekarang yuk. Sama saya akan angkit. Walau segoibah mana saya dohirkan. Ayo. Bella mau nggak? Yuk. Dia nggak bisa jalan. Patah. Iya. Ayo kumaha, ngomong lucu. Ada yang ngomong lucu. Satu jina tong cerik wae baru cukup ya cerik. Cukup atong cerik kan. Terus tong cerik. Ya. Gelis. Ya, tong cerik kujuna. Tas. Aina orang wih ditulungan ku Pak Ustad. Ya. Ya aina orang wih. Lengit mang kitu ulah-ulah eta mah. Enggak bisa dihese deui. Aina orang uwi tuh ya Wiam tuh uwi orang jalamper Wiam ke Sukabumi wae kok ya orang uwi ya namanya Mang mirariang ieu mang kayak ngacan urang-urang di sana langsung kalian pokok ngacan kalau luar Kamu balik? bisa insyaallah dibuka.
Aina ya, Jadi teman-teman ternyata Bella itu nggak mau pulang karena di sini dikuasai sama makhluk yang kuat di sini gitu. Tapi insya Allah nanti sama Ustadz dibantu, lah supaya Bellanya bisa pulang dari sini, bisa keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aji sempurna aku kesempurnaan mungkin kekersaning Allah mungkin sempurna di alam kalang dengan ayam sempurna kucing baja kucing Cina itulah. Ustadz, jadi tadi seperti apa nih Ustadz? Ustadz kan tadi membawa kain gitu. Ya. Jadi maksudnya seperti apa? Ini mengeluarkan karena dia itu kan waktu jatuhnya itu Bella itu adalah remuk ya ininya patah. Ininya rahang ya Ustadz? Iya, rahangnya patah gitu kan. Jadi dia itu tidak bisa kemana-mana, di sini aja dia itu. Gitu. Makanya tadi diajak komunikasi nggak bisa. Nggak bisa, ya? karena ini mau ngomong nggak bisa gitu. Susah gitu, Iya, karena susah. tulang rahangnya itu patah gitu. Gitu. Jadi tadi ini maksudnya gimana nih Ustadz kainnya? Kainnya ini nanti kita mau nyoba apakah yang Bella itu waktu itu apakah tulangnya yang remuk itu ada jatuh di sini atau misalkan suatu kulit kalau kulit memang udah menyatu gitu. ya. Ini harus diambil karena ini dipisahkan makamnya kan bisa ibaratkan di sini ada di sana ada Jadi ada organ di sini. tubuhnya gitu. Iya. Atau dia punya benda apa dulunya di sini jatuh atau dia minta waktu itu minta dicari jepit rambut. Dia bilang dia masih pulang balik ke sini dia bilang. Iya gitu. Jadi pernah sempat datang ke kakaknya, katanya tolong cariin jepit rambutnya Ustadz. Jadi bisa jadi mungkin juga itu ya Ustadz. Iya itu ini. Tapi nanti ditelusuri ya Ustadz. Ya, jadi apa yang insya Allah dicari? kita telusuri semuanya nanti. Ini kan buat sinyal aja nanti ini bisa diketahui ini. Jadi artinya ini udah ya mereka tadi sosok si Bellanya yang udah kesini, alhamdulillah udah kembali lagi. Iya, alhamdulillah. Udah diajak pulang gitu. Oke teman-teman nih tadi sosok Bella ternyata masuk di ini sahabat dekat ya. Tadi namanya siapa? Herman. Dan kebetulan Herman ini tuh memang bisa merasakan di sekeliling gitu. Dan kebetulan hari ini Bellanya masuk ke Herman. Tadi apa yang dirasain sama Herman? Sakit, pengen pulang. Gitu. Sedih, kesedihan yang mendalam gitu. Sedihnya tuh lebih-lebih gitu. Pengennya tuh nggak mau di sini, pulang gitu aja. Tapi mudah-mudahan tadi sama Ustadz dibantu ya, mudah-mudahan Bellanya nggak di sini lagi ya Ustadz ya, udah di tempat yang seharusnya. Terus ini teman-temannya tadi gimana? Ini sampai nangis yang terseduh-seduh tuh ini ya, siapa namanya? Wiam. Karena tadi itu sosok Bella tuh pernah bilang pengen ketemu sama Wiam. Yang paling dekatnya banget. Yang paling dekat. Pas kejadian 17 Agustus 2 tahun yang lalu, Wiam di mana? Sebelum tanggal 17 Agustus tuh hari Minggu kan? Hari Sabtu ya. 17 Agustus hari Sabtu ya. Pas hari Jumat tuh dia tuh bilang mau izin gitu, mau main tapi nggak ngajak ke WA gitu. cuma izin doang soalnya takut dimarahin gitu. Terus terus dia tuh bilang gini, iya deh Bella nggak jadi mau nonton Wiam aja Jaipongan. Kebetulan kan Wiam Jaipongan pas tanggal 17 Agustus. Pas hari H-nya, pas hari 17 Agustus tuh dia nggak ada nonton. Ya nggak apa-apa. Nah, Wiam tuh udah nggak enak badan banget tuh dari jam 4. Ada firasat juga ternyata. Iya, nggak enak badan pokoknya tuh pengen pulang, pengen tidur gitu. Pas maghrib Aga ada ngechat ke Wiam lagi sama Bella. Wiam makin khawatir panik gitu. Kemana kok jam segini belum pulang gitu. Biasanya juga kalau malam-malam main paling ke rumah Wiam.
sama Wiam di chat dimarahin gitu. Malahan mah itu teh Wiam mau jaipongan lagi. Udah gitu, udah di chat nggak dibales. Beres jaipongan Wiam pulang, kan nggak enak badan. Wiam langsung tidur. Pas paginya ada dapat kabar gitu. Ada gitu. dapat kabar, ada yang nyusul ke rumah Bella gini. Di situ udah nggak ini. sadar soalnya. Siapa ini? Oh, jadi Wiam ini pingsan terus ya gitu, nggak sadar. Tadi sosok AA-nya juga tadi sedih banget gitu, nangis. Karena ini kebetulan AA ini tuh sensitif juga ya. Jadi gimana tadi yang AA rasain pas ketemu Bella gitu tadi? Itu nggak bisa dijelasin lagi sih ya. Yang penting alhamdulillah ya hari ini malam ini gitu insya Allah dibantu Ustadz. Bella udah dijemput teman-teman, ada di tempat yang seharusnya gitu, disempurnakan, gak di sini lagi gitu. Oh gitu, ya mendoakan saja dulu dan untuk selanjutnya nanti dijeda dulu dan kita nanti ke tempat ini lagi ya Ustadz ya. Ke tempat ini Jadi lagi. untuk malam ini sampai di sini dulu dan kami ucapkan terima kasih dan untuk takut ada salah-salah di video ya mohon maaf ya Ustadz ya sama teman-teman yang nonton dan terima kasih untuk AA-nya ya. Insya Allah nanti kita kesini lagi ya. Ya udah sampai di sini dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.